Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema karya Roh Kudus yang organis atau karya Roh Kudus yang menumbuhkan. Ada seorang ibu yang memiliki pohon mangga di pekarangan rumahnya. Banyak orang memberi pujian oleh karena buah mangga tersebut begitu manis. Lalu mereka bertanya, kenapa bisa begitu manis? Lalu si pemilik itu berkata, pohon itu sering disiram dengan air bekas cucian daging. Lalu kemudian para tetangga, mereka berusaha untuk menerapkan hal yang sama. Tapi ternyata buah mangga milik mereka tetap saja asam, meskipun sudah sering menyiraminya dengan air bekas cucian daging. Selidik punya selidik, ternyata pohon mangganya memang berasal dari jenis yang lain dan memang rasanya asam. Cerita ini mengingatkan kita, saudara, bahwa upaya perbaikan yang dilakukan dari luar tidak akan berdampak banyak jika sumber yang di dalamnya tidak sesuai atau tidak pernah mengalami perubahan. Buah kehidupan rohani orang Kristen juga demikian. Karakter Kristus di dalam diri orang percaya tidak bisa dimunculkan dengan usaha manusia sendiri. Karakter Kristus yang sejati hanya dapat ditumbuhkan oleh Roh Kudus yang bekerja dari dalam, yang memperbaharui, mengubahkan, menyucikan manusia lama sehingga menjadi baru. Hanya Roh Kudus yang dapat menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Roma pasal 8 berbicara tentang hidup oleh roh atau dipimpin oleh roh. Jika roh Allah diam dan dipersilakan berkarya dengan leluasa di dalam kita, kita tidak lagi akan cenderung hidup menuruti hawa nafsu kedagingan kita, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Roh yang diam di dalam kita akan memimpin kita mematikan perbuatan-perbuatan daging dan kemudian menggantinya dengan menumbuhkan hal-hal yang dari roh, buah roh kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22-23 menuliskan tentang buah roh itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh ini bukanlah buah yang dapat kita pilih semau kita. Buah roh adalah buah karakter yang diharapkan Allah muncul dari kehidupan setiap anak-anaknya yang telah didiami oleh Roh Kudus, dan membiarkan roh itu berkarya dengan leluasa di dalam dirinya. Dengan demikian, roh akan memperbaharui, melakukan berbagai perubahan positif, menyucikan, dan memunculkan hal-hal yang dari roh. Roh akan memimpin dan menolong kita dalam menjadikan Kristus sebagai pusat, yaitu sebagai Tuhan, sebagai teladan, dan tujuan utama kehidupan kita. Dengan dipimpin oleh roh, kita dapat berkata seperti Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Ada contoh karya Roh Kudus yang organis yang juga dapat kita lihat dengan jelas dalam kehidupan para rasul. Simon Petrus misalnya, yang sebelumnya memiliki watak yang keras, tidak berpikir panjang, berani namun labil, diubah dan dibentuk oleh Roh menjadi pribadi yang lebih matang, lebih tenang, tangguh, dan mampu bersikap bijaksana. Demikian juga Paulus, yang sebelumnya dikenal sebagai Saulus yang kejam, penganiaya jemaat, setelah ia bertobat dan dipimpin oleh Roh Kudus, berubah menjadi bapa gereja yang penuh kasih dan mengayomi banyak jemaat Tuhan. Saudara, mari kita renungkan bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing. Buah roh apa yang sudah tampak di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi? Bagaimana supaya Roh Kudus dapat terus berkarya dengan leluasa, menumbuhkan hal-hal yang dari roh, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan tiap-tiap hari.
Kiranya Roh Kudus menolong kita supaya kita terus bertumbuh ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah Tuhan dan Kepala Gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu, dan lebih daripada itu, kami menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Shalom.